warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermin dengan NIM 45141961 kelas C Pendidikan Geografi 2019. Di sini saya akan memaparkan materi geografi kebencanaan, di mana sebelumnya saya telah resume dari beberapa bab. Langsung saja ke materi pertama. Materi pertama yaitu geologi, gempa, dan seismologi. Geologi, gempa, dan seismologi. Kata gempa secara efektif merupakan istilah yang mendefinisikan dirinya sendiri. Gempa bumi dapat terjadi karena aktivitas vulkanik, tumbukan meteorit, dan longsor di bawah laut, ledakan bom nuklir, dan banyak lagi. Tetapi yang paling umum yaitu gempa bumi disebabkan oleh pergerakan bumi yang tiba-tiba di sepanjang patahan. Sesar adalah permukaan patahan di bumi tempat kedua sisinya bergerak melewati satu sama lain. Tekanan menumpuk di bebatuan di sepanjang permukaan sesar menyatukan bebatuan. Prinsip-prinsip yang membantu kita memahami kesalahan dimulai dengan beberapa hubungan yang paling awal diketahui tentang batuan yang masih berguna sampai sekarang. Pada tahun 1969, Dr. Denmark Niels Stensen yang berkeliaran di Italia dan dikenal dengan nama Latinized Stena mengemukakan beberapa hukum yang fundamental dalam menafsirkan sejarah geologi. Hukum Sarnos tentang kontinuitas asli menyatakan bahwa sedimen yang bersifat kontinu berakhir hanya dengan berdiri di atas topografi yang tinggi seperti bukit atau sekumpulannya, dengan mencubit karena kurangnya sedimen atau dengan perubahan bertahap dari satu jenis sedimen ke jenis lainnya. Adapun jenis kesalahannya yaitu kesalahan deep slip. Untuk mendefinisikannya, jenis sesar yang didominasi oleh gerakan vertikal yang disebut sesar deep slip. Kesalahan dengan jumlah utama dari output mereka di deep atau arah vertikal yang diakibatkan oleh tarikan atau ketegangan, dorongan atau kompresi. Gaya ekstensional didokumentasikan oleh zona kelalaian, di mana lapisan batuan yang semula kontinu hilang. Kemudian ada kesalahan strike deep. Jika patahan menjadi horizontal atau sekedar dengan injeksi yang pemogokan, sesar ini disebut sebagai sesar pemogokan. Ada dua jenis gangguan terpeleset utama, yaitu gangguan normal dan gangguan terbalik. Kesalahan normal terjadi jika dinding gantung bergerak ke bawah relatif terhadap fault wall. Kemudian ada kesalahan transformatif. Kesalahan transformatif adalah jenis khusus dari kesalahan gerakan horizontal yang pertama kali dikenali oleh ahli geologi Kanada. Bentuk kerak dasar laut pegunungan vulkanik samudra dan ditarik terpisah oleh growth pit dan tarikan lempeng subduksi. Perkembangan seismologi. Ilmu yang mempelajari gempa bumi dikenal sebagai seismologi atau afterseis yang artinya gempa bumi. Alat lilin yang dikenal ditemukan di Cina pada 132 SCE oleh Chang Heng. Instrumen cryoseismologi modern dimulai sekitar tahun 1880. Instrumentation terus berkembang melalui banyak gaya yang berbeda. Tetap kebutuhan dasar adalah untuk merekam gerakan gelombang gempa bumi 3D, gelombang seismik dan interior bumi. Gempa bumi besar menghasilkan gelombang seismik yang cukup energi direkam pada seismograf di seluruh dunia. Gelombang primer dan gelombang sekunder tidak mengikuti jalur sederhana saat mereka melewatinya. Melalui bumi mereka mempercepat, memperlambat, dan mengubah arah dan gelombang sekunder bahkan menghilang. Analisis jalur perjalanan dari gelombang seismik menjadi kita mulai gelombang seismik.
kecepatannya diukur sebagai percepatan. Kemudian ada isolasi dasar. Salah satu pendekatannya adalah membangun struktur yang begitu besar dan kuat sehingga gempa tidak merobohkan mereka. Jika bangunan tidak bisa berdiri melawan gelombang seismik paling kuat, maka kita akan bekerja sama dengan mereka. Ada materi kedua atau resim kedua, yaitu letusan gunung berapi, lempeng tektonik, dan magma. Pengetahuan utama tentang terpenting untuk memahami letusan gunung berapi yaitu ada dua. Yang pertama, lempeng tektonik telah memberi kita wawasan yang luas tentang gempa bumi. Sekarang ini akan membantu kita memahami tentang gunung berapi. Yang kedua yaitu ada magma atau batuan cair, bervariasi dalam komposisi kimianya. Kemampuannya untuk mengalir dengan mudah, kandungan gasnya dan volume. Kemudian ada komposisi kimia magma. Meskipun ada 92 elemen yang terjadi secara alami, hanya 8 lebih dari 98% membentuk kerak bumi. Empat unsur paling melimpah berikutnya menambahkan 1,2% lagi kerak, membawa persentase berat yang disumbangkan oleh 12 elemen menjadi 99,23%, dan 0,77%-nya sisanya termasuk emas, perak, tembaga, karbon, belerang, timah, dan familiar lainnya. Kemudian ada pengaturan plat tektonik vulkanos dikunjungi. Mengetahui tentang vikositas magma dan konten yang mudah menguap memungkinkan kami untuk meninjau kembali pertanyaan tentang lempeng tektonik yang vulkanis. Subduksi piring mengaduk mental menyebabkan batuan lebih panas di kedalaman untuk naik dan kemudian meleleh saat tekanan berkurang. Signifikan alasan terbentuknya maka disinilah adalah lempeng subduksi membawah penutup sedimen, air, dan mineral terhidrasi ke bawah persamaannya. Kemudian, gaya erosi dan peran konten air. Magma riolit vikositas tinggi dengan konsentrasi air yang rendah hanya mengarah untuk memperlambat aliran atau tidak ada aliran saat magma merembes ke atas dan membangun kubah. Persyaratannya paling penting untuk letusan eksplosif adalah volatil dengan konsentrasi tinggi atau terutama air. Kemudian ada beberapa materi vulkanik. Magma bervariasi dalam kandungan gas berlarut, atau mudah menguap, dan vikositas. Kadar air rendah, magma vikositas rendah juga. Mencapai permukaan biasanya bergerak seiring aliran lahar, dengan mudah pelarian gas menghasilkan letusan non-eksplosif. Kemudian ada letusan tidak meledak. Aliran lava sangat khas dari magma basaltik dan memerlukan berbagai tekstur lava yang sangat cair dan memungkinkan dingin permukaan licin dan kasar yang disebut pahoe-hoe. Mengalir lebih lambat, lahar yang lebih kental biasanya memiliki tekstur yang kasar dan seperti kotak di buta. Kemudian ada letusan peledak. Ledakan gas memecah dan merobek magma dan batuan tua menjadi puing-puing piroklastik dengan berbagai ukuran, dari debu hingga blok dan bom. Kemudian ada slate volcanoes, batuan gunung berapi perisai, sebagian besar terbentuk dari fikasi aliran lava basal. Aliran lava ini rendah vikositasnya, mengandung kurang dari 1% berat volatil dan sedang begitu cair sehingga mereka melakukan perjalanan jauh. Kemudian ada dasar banjir. Banjir basal adalah peristiwa vulkanik terbesar yang diketahui bumi. Dua karakteristik pentingnya adalah besar sekali jumlah magma, gas, dan panas yang mereka tuangkan ke permukaan bumi, dan kedua durasi geologisnya sangat singkat. Kemudian ada cone score. Kerucut skoria adalah bukit terbentuk kerucut, biasanya tingginya rendah, terbentuk dari puing-puing piroklastik, basaltik, hingga adenistik yang menumpuk di samping ventilasi vulkanik. Kerucut skoria biasanya diproduksi setelah interval letusan tunggal yang berlangsung dari beberapa jam hingga beberapa tahun. Kemudian ada stratovolcanoes. Stratovolcanoes atau gunung berapi komposit, biasanya sisi curam, puncak gunung berapi simetris yang dibangun dari lapisan puing-puing piroklastik yang secara berturut-turut ditutup oleh vikositas
viskositas tinggi, aliran lava, andestik hingga riolitik yang memadat untuk membentuk tutup pelindung. Kemudian ada doma lava. Kubah lava terbentuk bila magma dengan viskositas tinggi dengan yang rendah kandungan volatil mendingin dengan cepat, menghasilkan pergerakan kubah atau steker dengan lebar beberapa meter sampai beberapa kilometer dan tinggi beberapa meter sampai 1 kilometer. Kemudian ada kalderas. Letusan ada kalderas. Letusan pembentuk kalderas adalah yang terbesar dari kekerasan perilaku vulkanik eksplosif. Kalderas adalah gunung berapi besar depresi yang dibentuk oleh runtuhnya atap menjadi dikosongkan sebagai reservoir magma. Kemudian materi ketiga atau resume ketiga yaitu gelombang, tsunami, dan angin. Gelombang dalam air, tsunami bisa menjadi gelombang yang paling dahsyat dari semua gelombang, tapi asal dan perilaku mereka berbeda dari ombak yang biasa kita lihat di pantai atau tepi danau. Familiar gelombang disebabkan oleh angin yang bertiup di atas permukaan air. Pengalaman kami dengan gelombang yang disebabkan angin ini menyesatkan kami dalam memahami tsunami. Kemudian ada gelombang Robert. Lautan adalah kumpulan air yang sangat luas yang berbeda. Badai cenderung beroperasi di berbagai daerah. Setiap badai menciptakan gelombangnya sendiri. Gelombang dari yang berbeda badai bertabrakan. Mereka saling mengganggu dan biasanya menghasilkan gelombang besar yang merupakan hasil dari pembangunan dan gangguan destruktif dari beberapa gelombang laut. Gelombang akibat angin. Gelombang mentransfer energi dari beberapa gangguan. Ombak bergerak melalui massa air, menyebabkan partikel air berputar masuk tempat, mirip dengan jalur gelombang seismik. Kemudian ada Alaska. Saat 1 April 1949 dimulai dari Kepulauan Aleutian, 2 gerakan subduksi besar terjadi dan mengguncang daerah itu dengan parah. Kelima perkara di mercusuar Scott Gap terguncang dan bertanya-tanya apa yang ada di depan selama malam yang gelap. Mercusuar ini dibangun dari beton bertulang baja dan alasnya terletak 14 meter atau 14 kaki di atas rata-rata permukaan air rendah. Sekitar 20 menit setelah gempa bumi kedua, tsunami setinggi kira-kira 30 meter atau 100 kaki menyapu mercusuar Scott Gap di Kepulauan Aleutian, Alaska. Sebelum dan setelah tsunami yang disebabkan oleh gempa bumi berkekuatan 7,8 skala Richter pada tanggal 1 April 1946, kali ini gelombang pertama adalah yang terbesar, itu membunuh 5 orang. Kemudian ada Chile, gempa bumi terkuat yang pernah diukur terjadi di Chili pada tanggal 22 Mei 1960. Tsunami yang ditimbulkan oleh gerakan subduksi tersebar 9,5 besar menewaskan orang di seluruh cekungan Samudra Pasifik. Di Chili, gempa utama pecah pada pukul 3:11 sore pada hari Minggu. Sekitar 15 menit setelah seismik, laut naik seperti air pasang yang cepat, mencapai 4,5 atau 15 kaki di atas permukaan laut. Kemudian laut naik dengan cepat dan suara mendesis dan gemericik yang tak terduga menyerut rumah-rumah rusak yang perahu-perahu keluar dari laut. Beberapa orang menganggap gelombang halus sebagai tanda bahwa tsunami dapat ditanggungi ke laut sehingga menyelamatkan perahu mereka. Ada materi keempat atau keempat yaitu perubahan iklim. Miliaran tahun yang lalu, iklim bumi berbeda secara dramatis dari hari ini. Rezim iklim bumi purba, planet ketiga dari matahari, dapat diketahui dengan melihat komposisi atmosfer planet-planet. Dan Venus adalah planet kedua dari matahari, dan karenanya menerima radiasi matahari yang intens. Sebagian besar energi matahari tertangkap oleh atmosfernya yang padat dan kaya karbon dioksida, yang membantu menciptakan suhu permukaan sekitar. Namun atmosfer Mars yang tipis juga relatif kaya akan karbon dioksida.
atau membantu menahan panas yang diterima dan meminimalkan suhu permukaan meskipun suhu sekitar 31 derajat Celcius atau minus 36 derajat Fahrenheit masih dingin. Kemudian ada usia es Paleozoik terlambat. Salah satu zaman es utama dalam sejarah bumi dimulai sekitar 360 juta tahun yang lalu dan berlangsung hingga 260 juta tahun yang lalu. Agar interval glasial berlangsung lama diperlukan kondisi skala luas dan tahan lama. Faktor utama tampaknya adalah perubahan bentuk, ukuran, dan orientasi benua dan samudra. Kemudian ada usia Torit Paleosen terlambat. Dunia memanas selama masa Paleosen atau 66 hingga 55 jutaan tahun yang lalu. Ada lebih banyak hentakan di laut dan atmosfer Paleosen daripada zaman sebelumnya. Zona persamaan memiliki suhu tropis dan curah hujan lebih tinggi daripada serupa dengan yang mereka nikmati saat ini. Namun garis lintang yang memiliki kutub secara nyata lebih hangat. Kemudian ada usia es Cenozoik terlambat. Dimulai dari puncak suhu pada 55 juta tahun yang lalu, Earth memulai tren perbandingan jangka panjang yang dibawa ke zaman es kita saat ini. Saat zaman es dimulai, air permukaan laut menguap dan beberapa mengendap di benua sebagai salju. Kemudian ada El Nino. El Nino kapasitas panas yang tinggi dari air memberikannya kemampuan untuk menyerap dan menyimpan panas dalam jumlah yang sangat besar pada saat pemanasan untuk melepaskan panas dalam jumlah yang banyak. Kemudian ada La Nina. Perairan permukaan laut adalah mosaik dari masa air yang lebih hangat, sedang, dan lebih dingin yang memberikan kontrol yang kuat pada cuaca regional. Masa air permukaan Samudra Pasifik dengan suhu berbeda diukur dengan satelit. El Nino dan El Nina adalah kondisi ekstrim di mana masa air hangat atau dingin sangat mempengaruhi distribusi curah hujan. Kondisi laut yang ekstrim membuat prediksi cuaca lebih mudah, namun ada juga layaknya Samudra Pasifik tropis yang terlalu hangat atau terlalu sejuk tetapi netral. Kemudian ada oscilasi peledak Pasifik. Dalam beberapa tahun terakhir, siklus pengaruh cuaca lainnya atau Pacific Decadal Oscillation atau DPO telah dikenali dengan mempelajari suhu permukaan laut di utara Samudra Pasifik. Kemudian ada vulkanisme dan iklim. Benjamin Franklin menyadari pada tahun 1784 bahwa aktivitas vulkanisme dapat mempengaruhi cuaca. Kemudian ada efek iklim vulkanik. Letusan El Chichon, Pinako, Tambaro, dan Toba memberikan gambaran tentang bagaimana vulkanisme dapat mempengaruhi iklim. Letusan yang kaya gas dapat menurunkan jumlah radiasi matahari yang masuk dan dengan demikian menyebabkan produksi pertanian menurun yang selanjutnya dapat menyebabkan kelaparan, penyakit, dan kematian. Kemudian ada raksa radiatif. Energi matahari selalu mengalir melalui atmosfer dan banyak yang diserap oleh bumi. Bumi yang sangat memancarkan energi di luar angkasa yang tinggi. Kemudian ada materi terakhir atau resmi terakhir yaitu tentang banjir. Di dalam cekungan drainase kecil, hujan singkat yang terlokalisir dapat menyebabkan banjir bandang yang bergerak cepat namun terasa singkat. Curah hujan bervariasi dalam intensitas dan durasi. Begitu juga dengan volume water yang melintas daratan. Saat hujan deras, banjir bisa terjadi. Kemudian ada strait equilibrium. Banyak faktor yang berinteraksi untuk membuat aliran mencari equilibrium. Keadaan keseimbang di mana perubahan menyebabkan tindakan kompensasi. Untuk memahami dasar-dasar cara kerja streaming. Kasus satu yaitu terlalu banyak debit air. Jika sungai memiliki terlalu banyak debit air, ia akan mengalir lebih cepat dengan energi. Kemudian kasus 2, terlalu banyak beban. Jika sungai tersumbat oleh sedimen dan tidak memiliki cukup air untuk membawanya, hal ini juga memicu umpan balik negatif. Dampak banjir. Dataran banjir adalah aliran sungai dalam VD. Aliran membangun dataran banjir
dengan erosi dan deposisi. Einstein berhak atas dataran banjir kapanpun mereka mau. Manusia yang memutuskan untuk terbang ke daratan banjir iur penjudi mereka mungkin menenangkan pertaruhan mereka selama bertahun-tahun, tapi aliran masih menguasai banjir. Kemudian ada kurva frekuensi banjir, menetapkan persyaratan regulasi kurva tingkat banjir individu harus dibangun untuk setiap tim karena setiap sungai memiliki daya tarik tersendiri. Kurva banjir karakteristik harus menjadi dasar untuk merancang semua struktur yang dibangun di dataran banjir. Badai konvektif besar sangat menjam dan dengan cepat mendapatkan titik air. Kemudian ada banjir regional atau genangan terjadi di lembah, sungai dasar di dan barat dari sistem siklon yang tersebar luas. Kemudian ada air atau kedalaman aliran terhadap waktu. Ia mencatat aliran volume yang mengalir ke leher. Saluran. Manusia mencoba mengendalikan air banjir dengan membuat saluran seperti bersih dari puing-puing, lebih dalam dan lebih lebar dan straighted. Kemudian ada tanggapan masyarakat terhadap bahaya banjir. Respon manusia terhadap bahaya banjir dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu struktural dan non-struktural. Respon struktural terhadap membangun bendungan untuk menangkap air banjir. Sedangkan respon non-struktural mencakup perakiraan banjir yang lebih akurat melalui pegunungan satelit dan peralatan berteknologi tinggi, kebijakan zonasi dan penggunaan lahan, program asuransi perencanaan evaluasi, dan pendidikan. Oke, terima kasih. Itu saja penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Hermin mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.